Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selamat pagi, dan selamat pagi. Kok selamat pagi semua gitu ya? Gak ada selamat siangnya, selamat sorenya, selamat malamnya, kok gak ada. Kenapa? Karena supaya kalian nanti yang melihat dan mendengarkan podcast ini itu selalu merasa semangat di saat seperti kalian bangun pagi gitu ya. Padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenapa? Karena ketika kita bangun pagi biasanya yang ada ngantuk kayak gitu, oke? Apa ya? Sebelumnya saya minta maaf karena tadi mungkin nanti di editingnya akan ada suara gitu ya, karena ada beberapa kejadian, yaitu lightingnya tadi jatuh dan hampir mengenai saya gitu ya. Untung saya refleksnya bagus sehingga saya langsung tangkap. Seperti itu. Oke, mungkin kalian bingung kenapa saya ada di sini gitu ya. Karena saya ingin membuat suatu podcast yang dimana ini ditujukan untuk mata kuliah produksi siaran radio, program studi komunikasi sekolah vokasi IPB, seperti itu. Nah, jadi karena dengan adanya pandemik ini ya, semoga kita semua, baik saya dan teman-teman di rumah, semuanya terhindar dari yang namanya virus corona. Amin. Dan semoga virus corona itu hilang dari Indonesia, bahkan seluruh dunia, supaya kita tuh bisa sekolah atau kuliah tatap muka lagi, nggak semuanya online seperti itu. Karena memang nggak nggak bisa dibayangkan kalau online itu cukup merepotkan dan menurut saya pribadi kurang efektif. Nah, makanya karena alasan itulah kenapa saya dan tim produksi siaran radio membuat podcast ini untuk menambah materi yang mungkin nantinya dapat membantu teman-teman belajar di rumah, seperti itu. Oke, sebelum ke materi yang akan saya sampaikan, tentunya saya akan mengenalkan tim dosen di mata kuliah radio itu siapa aja, asisten dosennya siapa aja. Dan sebenarnya ada beberapa banyak perubahan juga, dan nanti saya akan coba sampaikan beberapa perubahan, karena yaitu tadi kita lagi transisi yang dimana tadinya tatap muka sekarang lagi online, seperti itu ya. Untuk tim dosennya sendiri di sini ada banyak sekali. Jadi khusus untuk mata kuliah radio ini, wah banyak sekali, bener gak? Bener gak? Di sini ada teman saya yang sekaligus dia adik tingkat saya, dan dia pun bagian dari tim asisten dosen, seperti itu. Nanti juga kalian tahu karena saya akan memunculkan dan menarik dia sehingga dia masuk frame juga. Seperti itu ya. Back to the topic ya. Tim pengajarnya itu atau tim dosennya itu ada Bapak Dr. Insinyur Wahyu Budi Priyatna, yang dimana semua mahasiswa dan mahasiswi komunikasi itu pasti mengenal beliau. Karena beliau ini pun sekaligus Kaprodi ya, Ketua Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Dan beliau pun di mata kuliah produksi siaran radio ini sekaligus koordinator mata kuliah, seperti itu. Dan tim dosen lainnya itu ada Pak Abung, ada Bu Alfi, Pak Faris, Bu Ayumi, dan Bu Siska. Wow, Kak, kenapa banyak sekali gitu? Ya karena memang untuk program siaran radio itu membutuhkan tenaga pengajar yang banyaknya gitu. Karena mata kuliah radio ini paling lama juga ya, paling lama karena 6 jam, dan karena ada transisi tadi pandemik ini, karena online dan jamnya tersebut ditambah menjadi segitulah. Nanti saya kasih tahu, penasaran pasti ya, makin nambah jadi makin lama. Nggak apa-apa, yang namanya belajar kita jangan sampai putus semangat, seperti itu.
Kalau putus cinta boleh lah ya. Jangan juga sakit hati saya. Enggak. Tadi yang saya sampaikan itu ada tim pengajar. Berikutnya ada tim asisten dosennya. Tim asisten dosennya ada siapa aja, Kak? Tim asisten dosennya itu ada Kak Wira, ada Kak Dara. Terus yang terbaru ini dari angkatan 54 ya. 54 itu ada Kak Nabila, Kak Celia, dan Kak Zainal Ardan Amdia. Betul tidak? Nih Kak Zainalnya ada, yang biasa dipanggil Jajan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, dia selalu bersama saya gitu, kemana-mana sama saya. Sehingga kadang orang pun bertanya, Kak, itu siapa? Itu omnya bukan? Oh enggak ya. Bercanda saya. Dan yang terakhir itu saya sendiri. Ya, mungkin kalian udah familiar dengan saya siapa gitu ya, karena mungkin banyak juga dari teman-teman yang sudah berteman di media sosial saya seperti itu, yang tingkah laku saya mungkin sedikit sangat wow, seperti itu ya, bisa dikatakan wow. Makanya dari tadi pun saya nggak bisa diem ini. Bukan karena saya cacingan juga sih, memang karena kursinya aja goyang ini. Ini kursi goyang. Kalau kursi panas dari tadi saya sudah kepanasan. Wow. Ini mohon maaf sebelumnya, tapi mohon maaf ya, sebelumnya mohon maaf. Kenapa? Karena mungkin di podcast ini saya ingin terlihat membawakan materi ini lebih santai. Mungkin akan banyak intermezzonya juga, karena saya ingin membuat sesuatu yang baru juga, yang dimana mungkin kalau misalnya podcast kita bawakan dengan bagaimana kita mengajar di kelas, itu menurut saya sedikit nanti bisa membosankan juga mungkin ya bagi teman-teman. Makanya saya di sini ingin menyampaikan bahan ajaran sesuai dengan karakter saya, yang dimana mungkin nanti ya tadi yang saya sampaikan akan banyak intermezzonya, bercandanya, tapi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan itu bisa menambah ilmu pengetahuan dari teman-teman. Ini kenapa TV-nya kedap-kedip sebentar ya? Aduh, genit juga ini TV ya kayak saya. Oh enggak ya? Wah. Oke. Nanti di-cut ya? Enggak? Oh nggak usah. Oke, jangan gitu juga. Oke, itu ya tadi ada tim dosen dan tim asisten. Lumayan cukup banyak untuk di mata kuliah radio ini. Tim dosennya sendiri ada 6 orang, dan tim asistennya juga ada 6 orang ya. Ada 6 orang. Jadi ya ini ya make sense juga. Kenapa banyak sekali? Nah tadi biasanya kalau di produksi siaran radio itu waktunya itu praktikum sekitar 6 jam, berbeda dari mata kuliah lainnya. Kalau mata kuliah lain itu maksimal itu 4 jam, tapi kalau untuk radio ini 6 jam. Kenapa 6 jam, Kak? Karena tadi saya sudah kenalan belum sih? Nyampain nama saya belum ya? Oh maaf, saya jadi keasikan bicara, nanti di-cut lagi aja, mohon maaf editor ya. Nama saya Asep Ruslan, biasa kalian mungkin memanggil saya dengan sebutan Kak Asep. Jadi kalau di Sunda itu Kasep na mati lampu. Yo. Oke udah. Udah. Gak apa-apa, gak usah dipotong. Namanya juga podcast ya. Yang penting nanti apa yang saya sampaikan itu kalian bisa mengerti dan kalian bisa pahami. Seperti itu. Oke ya. Tadi biasa udah lighting jatuh. Ketika saya menyebut nama saya sendiri, lampunya mati. Gitu. Seperti apa itu? Aduh ya Allah. Memang sepertinya saya tidak diizinkan untuk membuat podcast ini, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Asep Ruslan. Saya biasa dipanggil Kak Asep atau Kak Ruslan juga nggak masalah, nggak apa-apa. Untuk yang ingin mengenal saya lebih dalam, kalian boleh nanti follow Instagram saya ya, follow Instagram saya. Di ini A Ruslan, N-nya 3. Oke, kalau enggak nanti ini aja personal chat di WhatsApp. Nanti saya balas kok. Untuk yang perempuan, tapi untuk yang laki-laki kalau mau follow Instagram saya silahkan.
Tapi nanti mungkin saya akan langsung blok seperti itu. Tidak ya, hanya intermezzo. Oke, saya di sini mungkin nanti akan menjelaskan tentang apa saja sih yang akan kita pelajari di produksi siaran radio ini gitu ya, selama 14 pertemuan gitu. Dan juga saya akan menyampaikan beberapa alat apa saja yang biasanya digunakan saat kita melakukan program siaran radio seperti itu. Nah, untuk yang pertama, biar tidak terlalu lama dan biar kalian juga tidak terlalu bosan mendengarkan saya berbicara terus menerus ya, seperti itu. Jadi mungkin langsung aja. Ini sedikit informasi bahwa sebenarnya radio itu pertama kali digunakan itu oleh maritim, jadi oleh angkatan laut. Betul nggak? Betul. Kenapa bisa betul? Karena saya sebelum tag video ini saya baca dulu. Gitu. Katanya betul. Jadi waktu itu saat terjadinya perang antara angkatan laut Jepang, dan itu digunakan oleh angkatan laut Jepang untuk memata-matai angkatan laut Rusia pada perang apa ya? Ada perang namanya Tashima. Kalau ya Tashima pada tahun 1901. Mungkin ada dari teman-teman yang orang tuanya atau kakeknya yang lahir pada saat tahun tersebut gitu ya. Ya kan, mungkin aja kan, kita nggak tahu gitu kan, panjang umur seperti itu kita nggak tahu. Jadi kalau mau belajar sejarah, mereka nggak usah ke sekolah, tapi belajarlah ke kakek neneknya. Karena saksi bisu langsung seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi di angkatan laut ternyata teman-teman. Nah, untuk radio sendiri, radio itu tuh adalah siaran suara atau bunyi melalui gelombang udara. Nah, gelombang udara itu mungkin yang familiar, sering kita dengarkan, yaitu gelombang elektromagnetik. Atau mungkin kalian pernah dengar yang namanya, kalau di radio itu ada AM dan ada FM. Nah, itu juga salah satu gelombang radio untuk mentransmisikan supaya bisa didengarkan dengan jarak yang jauh. AM itu apa sih Kak? AM itu sebenarnya ini apa ya? Amplitudo modulasi seperti itu. Kalau tidak salah ya, mungkin nanti kalian juga bisa baca di bukunya. Kalau FM itu modulasi frekuensi seperti itu. Nah, untuk penyampaian pesannya sendiri, radio ini melalui bahasa lisan. Ya, kenapa melalui bahasa lisan? Karena memang radio sendiri kan hanya bisa didengarkan, tidak seperti televisi yang dimana dia bersifat audio visual. Kalau radio sendiri itu hanya bersifat audio seperti itu. Jadi untuk si pembawa acaranya itu, atau dikatakan penyiar atau announcer, dia tanpa terlihat wajahnya gitu. Artinya hanya suaranya yang bisa didengarkan seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, radio itu juga bersifat auditori. Nah, auditori di sini yaitu hanya untuk didengarkan, sehingga lebih mudah menyampaikan pesan dalam bentuk acara yang menarik seperti itu. Selanjutnya kita berbicara tentang publiknya atau halayaknya. Jadi untuk halayaknya sendiri ini bersifat selektif, sehingga penting untuk menyajikan pesan yang menarik. Kenapa sih Kak selektif? Nah, karena memang di program siaran radio ini kan ada segmentasinya. Jadi ada program-programnya sendiri yang dimana nanti segmentasinya itu bukan hanya untuk halayak umum. Artinya nanti disegmentasikan bisa untuk remaja, bisa untuk wanita, ada juga yang khusus olahraga, bahkan ada juga yang khusus ceramah-ceramah gitu juga ada ya. Itu biar pengetahuan agama kita juga semakin bagus seperti itu. Jadi nggak hanya yang umum saja, ternyata untuk keagamaan juga ada seperti itu. Nah, itu makanya nanti untuk mata kuliah radio ini juga nanti kalian akan dikelompokkan
berdasarkan nanti segmentasinya itu harusnya. Cuman nanti apakah ada perubahan karena kan kita online juga seperti itu, nanti saya akan sampaikan juga. Ini nih selanjutnya itu adalah sifat pesan. Sifat pesannya itu satu arah atau one way traffic communication. Satu arah itu artinya si pendengarnya itu tidak bisa memberikan respon gitu, tidak dua arah ya, hanya satu arah. Jadi hanya si penyiarnya, hanya si announcernya yang berbicara dan si halayaknya itu mendengarkan, tidak bisa berbicara balik, tidak bisa memberikan respon kembali seperti itu. Atau juga di sini dikatakan radio itu adalah salah satu media yang bersifat pribadi. Nah, makanya mungkin nanti juga ada beberapa tips yang akan disampaikan oleh tim asisten yang lain, oleh teman asisten saya. Nanti beberapa tips terkait announcer seperti itu. Jadi contohnya karena ini bersifat satu arah kayak gitu ya, bersifat pribadi, untuk si pendengarnya, untuk halayaknya itu si announcer mungkin kata sapaannya itu lebih enak untuk menggunakan kata kamu, atau mungkin kalau gaulnya itu lu gue, sehingga si pendengarnya itu merasa oh iya ya, gua tuh lagi ngobrol sama kalian gitu, lagi ngobrol sama si pendengar ini gitu. Yang dimana memang seorang announcer sendiri tuh harus memposisikan dirinya saat sedang siaran itu sama halnya dengan ngobrol dengan teman-temannya sendiri gitu, intens gitu. Cuman ya tetap harus sesuai dengan yang ada di naskah seperti itu. Selanjutnya itu selain sifatnya pribadi, radio itu juga bersifat ini ya, menghibur, menstimulasi pendengar, memberikan kesenangan nih, nostalgia, ketegangan, dan rasa ingin tahu kayak gitu. Mungkin pada umumnya yang kalian tahu itu unsur-unsur apa aja sih yang harusnya ada di dalam radio, program siaran radio, yaitu yang umumnya tadi yaitu entertain atau hiburan. Tapi unsur-unsur yang lainnya juga itu tadi ada motivasi, sehingga untuk si halayak atau pendengarnya itu merasa tergugah dan merasa ingin lebih tahu kayak gitu. Next, sepertinya untuk pengantar radionya cukup segitu ya, karena mungkin kita juga tidak mau durasinya lebih lama lagi. Kenapa? Karena takutnya yaitu tadi kalian juga bosan karena durasinya terlalu lama. Kak, kok durasi podcastnya lama banget sih kak? Nah itu biasanya ada kayak gitu tuh. Tapi ada juga sih sebagian yang mungkin bilang nanti, kak kok podcastnya durasinya sedikit banget sih kayak gitu. Nah kita bingung, jadi yang mana yang harus kita pilih antara harus sedikit atau banyak. Makanya kita ambil tengah-tengahnya seperti itu, nggak sedikit nggak banyak seperti itu. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, ya sedang-sedang saja gitu ya, jadi tengah-tengah seperti itu. Selanjutnya itu ini, kita next langsung ke ini aja sih. Oh iya, sebelumnya tadi saya sudah sampaikan apa aja sih yang akan kita pelajari. Lupa gitu ya, saya hampir kelupaan. Apa? Silabus. Oh, silabus. RPSS. Silabus. Bisik-bisik teman-teman. Jadi untuk ya nanti dari pertemuan 1 sampai 14 tuh kita mau belajar apa aja gitu kan. Ini yang dinamakan dengan RPSS atau rencana perkuliahan yang sudah dirancang oleh tim dosen tentunya ya, oleh Pak Budi. Nah, biasanya di awal itu sangat mudah. Saya sendiri dan teman-teman asisten yang lain juga pasti mengalami. Untuk pertemuan pertama itu nanti ada tugas ya, ada tugas membuat paper yang dimana papernya itu sama halnya seperti tugas fotografi teman-teman, tugas fotografi. Jadi nanti kalian diharuskan mencari tentang sejarah radio, mulai dari sejarah radio analog dan sejarah radio digital sampai alat-alat gitu nama-namanya dan fungsi-fungsinya seperti itu. Untuk pertemuan 2 sampai 4 kalau saya 2, 3, 4 itu kalian diharuskan untuk membuat skrip radio, membuat naskah radio melalui tulisan tangan. Itu kalau kita tatap muka ya. Makanya kenapa 6 jam itu kadang
udah 6 jam aja masih ada yang belum selesai, padahal setelah saya lihat tugasnya gitu ya, itu nggak terlalu banyak teman-teman. Karena kebanyakan ngobrolnya, kebanyakan makannya kayak gitu. Jadi pada saat praktikum kan biasanya bisa kerjakan tugasnya itu di luar kelas juga, artinya teman-teman juga bisa sambil makan, sambil ngobrol, ya itu biar kalau teman-teman juga tidak bosan. Jadi kita itu belajar sambil main ya. Enggak juga sih, jangan. Tapi jangan kebanyakan mainnya, tapi harus kita kebanyakan belajarnya gitu. Itu 2, 3, 4 kita membuat skrip. Terus 5, 6 itu biasanya dites ini ya, dites perorangan, dites perorangan untuk membacakan skrip yang telah dibuatnya. Jadi nanti kita juga akan sortir sebagai tim dosen maupun tim asisten, siapa aja nih yang nantinya akan cocok jadi announcer kayak gitu. Nanti di pertemuan 7-nya, nah kita akan umumkan announcernya siapa aja nih yang kita pilih, yang kita kita sudah rundingkan masing-masing. Ternyata ini loh yang cocok jadi announcer gitu. Terus diharuskan si announcer yang terpilih itu untuk membuat kelompoknya masing-masing. Nah terus Kak, yang lainnya itu kalau nggak jadi announcer jadi apa Kak? Nah selain announcer itu dalam program siaran radio itu banyak. Ada music director, ada produser, ada apa lagi ya? Ada timekeeper, ada scriptwriter, itu banyak banget teman-teman. Jadi nanti mungkin kelompoknya itu dibuat sekitar 5 sampai 6 orang seperti itu. Nah selanjutnya itu nanti di pertemuan 8 sampai 14 ya, sampai 14 itu kita full siaran. Kita udah mulai full siaran. Siarannya itu nanti ada temanya bebas, ada tentang budaya, ada tentang tanggal lagu ya, betul ya. Terus ada banyak lagi pokoknya teman-teman, nanti mungkin bisa dijelaskan juga pada saat praktikum seperti itu. Selanjutnya apa lagi ya? Saya juga saking banyak yang ingin dibicarakan itu, wah ini udah numpuk sekali teman-teman. Jadi saking numpuknya nggak ada yang keluar gitu ya. Bingung juga saya. Seperti itu. Jadi intinya dari pertemuan 1 sampai 14 itu kita produksi seputar program siaran radio, yang dimana nanti kalian diharuskan untuk membentuk kelompok dan kalian harus siaran radio. Dan siaran radionya itu mungkin nanti untuk pertemuan 8, 9, 10 itu masih offline, tapi nanti ada beberapa minggu, sekitar mungkin di minggu 12 dan 13 itu kalian itu udah online, artinya sudah bisa didengarkan jarak jauh. Nah itu nanti bisa didengarkan melalui frekuensi, kalau komunikasi sekolah vokasi IPB itu frekuensinya di 105,6 FM, nah gitu ya, 105,6 FM. Ingat-ingat, pokoknya kalau kalian 105,6 FM itu otomatis komunikasi sekolah vokasi IPB. Makanya tagline-nya juga gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya lagi opening nih, 105,6 FM siaran praktikum sekolah vokasi IPB gitu ya, kalau nggak salah ya. Betul. Salah tahu, kalau nggak salah itu ini siaran percobaan komunikasi sekolah vokasi IPB, itu yang tepat sih. Mungkin memang ada beberapa versi juga, artinya ada mungkin yang berbeda kayak gitu, tapi itu nggak masalah selama program studinya dan nama institusinya ada, itu udah betul sih, seperti itu. Selanjutnya apa lagi nih? Karena takut terlalu lama, mungkin nanti video ini juga akan kita jadikan part 1 and part 2. Jadi ada dua ini ya, kita jadikan 2 bagian. Bentar, ininya merah baterainya, tapi nggak apa-apa, tanggung bisa kali ya? Bisa ya, nggak apa-apa teman-teman. Baterainya merah, lupa di charger teman-teman. Ini keren banget ya. Ini keren banget ya. Ini keren banget. Kita tuh sangat niat, nggak ada loh yang kayak gini. Lihat, pengenalan radio, fungsi peralatan radio. Di sini ada logo komunikasi. Nah, di sini juga ada frekuensinya 105,6 FM. Dan ini berwarna, kenapa? Ya karena saya ingin membuat hidup kalian lebih berwarna seperti thumbnail ini ya. Seperti itu.